Ma ba'du fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadratal kurama, para alim, para ulama, para tokoh-tokoh, para kiai, para guru besar, wabil khusus guru besar madhab syafi'i dan ilmu qiraat dari Al-Azhar Asy-Syarif Mesir, beliau Syekh As-Sayyid Abdul Aziz Ahmad Al-Shahawi Al-Husaini. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari riyadhah dan ilmu-ilmu beliau, dan semoga beliau senantiasa diberi kesehatan dohiran wa batinan. Dan yang saya hormati seluruh para ulama, para tokoh Jawa Timur, semoga para ulama-ulama Jawa Timur senantiasa diberi kesehatan lahir batin, yuswa, umur yang barokah, dan semoga dapat memberkahi Jawa Timur sehingga Jawa Timur menjadi provinsi yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan yang saya hormati dan kita cintai bersama beliau Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa. Semoga beliau senantiasa diberi kesehatan. Saya yakin beliau pasti sangat capek luar biasa, karena tadi dari An-Nur 2 ada acara Hari Santri nggih, kali kakak ipar kawula Gus Fahrur nggih. Alhamdulillah tadi saya di sekolahan beliau di Hadijah, kita bagi tugas. Nah, pokok demi Jawa Timur los, kesel nggak masalah. Masya Allah luar biasa. Nggih, semoga Ibu Khofifah sehat panjang umur, dan semoga dalam kepemimpinan beliau mendapatkan ridho dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Lan ingkang tansah kula hormati anggota DPD RI Dapil Jatim Ibu Dr. Lia Istifhama, dan yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur Bapak Emil Elistianto Dardak beserta Ketua TP PKK Provinsi Jatim Ibu Arumi Basin Emil Dardak. Saya heran dari tadi ketika kita menyebut Bu Arumi, baik itu yang nyebut Mbak Cita ataupun siapapun, tepuk tangannya pasti lebih kenceng daripada waktu Mas Emil. Bahaya tenan iki, bahaya, ngeri, garangan ra kondusif. Enggak kondusif barangan. Alhamdulillah. Yo muga-muga imanmu kuatlah. Semoga di bawah kepemimpinan Ibu Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur Jatim Bapak Emil, Jawa Timur ini tambah makmur, adem ayem, tentrem, dan semoga seluruh rakyatnya dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lan ingkang tansah kula hormati Wakil Ketua 4 DPRD Provinsi Jatim Ibu Sri Wahyuni, lan ingkang tansah kula hormati jajaran Forkopimda Provinsi Jatim yang hadir atau yang mewakili Pangdam 5 Brawijaya Bapak Maijen TNI Rudi Saladin, lan ingkang tansah kula hormati Kabinda Jatim sedaya mawon para jajaran pejabat Jawa Timur, wabil khusus Bapak Ibrahim yang uangnya katanya banyak, langsung garangan-garangan langsung cair. Kok pikir ki apa, pokok urusane duit cair ya, masyaallah. Lan ingkang tansah kula hormati sedaya mawon para muhibbin, para pecinta Majelis Taklim Sabilul Taubah. Semoga seluruh jamaah yang hadir umurnya diberkahi oleh Allah, hidupnya diberkahi oleh Allah, dan semoga seluruh jamaah yang hadir ditakdir oleh Allah memiliki keturunan yang minas sholihin, ahlil ilmi wa ahlil khair. Alhamdulillah wa syukrulillah. Malam hari ini kita semua dapat mensyukuri Hari Santri dengan keadaan
Semoga kita semua yang hadir ditakdir oleh Allah mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Masya Allah, walaupun ini bagi saya, kalau bahasa saya itu lotre ini panggungnya, karena nggak ada atapnya. Ini udan yo selesai tenan loh. Ini udan yo selesai tenan loh ini. Tapi nggak ngerti ya, dukune Mbak Cita ngendi nggak ngerti ya. Istimewa ini. Kok punya ibu saya sendiri ternyata pawangnya, Masya Allah. Jawa Timur itu lengkap. Saya tadi dikabari Jeber, Gus doa yang banyak Gus, karena panggungnya nggak ada atapnya. Terus ngabari ibu apa urung iki Mas Helmi, Masya Allah. Lho iki nek udan selesai sak gubernur iki, sak wakil gubernur kudanan kabeh iki. Lah nggih, tapi Masya Allah nggak usah khawatir, karena Jawa Timur itu insya Allah positif dekengan pusat. Langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Alhamdulillah. Jadi pada malam hari ini kita semua mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa berkumpul memperingati Hari Santri. Dan ini tepat tanggal 22 Oktober ditempatkan Hari Santri Nasional, yang mana merujuk dari resolusi jihad, perjuangan para ulama, perjuangan para santri mengusir para penjajah. Artinya ketika Hari Santri Nasional ini merujuk dengan resolusi jihad, berarti santri itu tidak hanya pilar agama tapi pilar bangsa. Tepuk tangan untuk santri. Insya Allah ketika rakyat Indonesia ini banyak yang menjadi santri, saya yakin la fatahna alaihim barokatin minas sama'i wal ard. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan keberkahan dari langitnya Allah dan menumbuhkan barokah dari buminya Allah. Semoga berkah tasyakuran Hari Santri malam hari ini Jawa Timur benar-benar barokah. Amin Allahumma amin. Seluruh jamaah yang memiliki hajat semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Monggo, mumpung kita berkumpul ribuan atau bahkan puluhan ribu yang hadir ini, agar lebih barokah, agar kegiatan malam hari ini lebih terasa, agar lebih hidup, monggo sareng-sareng kita awali zikir, membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Ini banyak jamaah Sabilu Taubah baik putra maupun putri kadang itu malah yang mendapatkan fadilah itu yang di YouTube, karena lebih serius dan lebih istiqomah mengamalkan. Loh ini beneran kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang kok membaca zikir la ilaha illallah al malikul haqqul mubin setiap hari 100 kali, kana lahu amanan minal fakri, orang tersebut akan diberi keamanan dari kefakiran. Ya kurang lebih kayak Pak Ibrahim lah, saldonya unlimited. Cair terus. Lah ketika sudah meninggal, walaupun mungkin kayak jenengan-jenengan itu biasanya malam itu ngaji akbar, pagi hibah akbar. Biasanya kudung ping biane. Walaupun kadang seperti itu, atau walaupun kadang malam ini ngaji besok ngeslot lagi. Tukang ngeslot wong itu kok. Sing kopiai miring biane. Lah. Walaupun seperti itu, tapi kemudian kok mau berzikir, kemudian mau mengurangi kemaksiatannya, wa yu'manu min wahsatil qabri. Orang tersebut akan selamat dari siksa kubur. Dan ketika besok sudah dihadapkan antara surga dan neraka, insya Allah pintu-pintu surga akan terbuka lebar untuk orang tersebut. Maka dari itu seluruh yang hadir ini rezekinya biar lancar, saldonya biar unlimited, biar selamat dari siksa kubur, biar menjadi ahli surga. Monggo sareng-sareng zikir la ilaha illallah al malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah. Sugeng rawuh beliau guru besar madhab syafi'i dan ilmu qiraat dari Al-Azhar As-Syarif Mesir, Syekh As-Sayyid Abdul Aziz Ahmad Al-Syahawi Al-Husaini. Beliau sampun pinarak teng ajeng alhamdulillah.
mboten kesupen pengasuh pondok pesantren Amanatul Ummah panjenenganipun Romo Kiai Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim kalih pangestunipun niku alhamdulillah ibu kawula biasanya mboten rawuh karena mungkin ya ada Bu Khofifah mungkin Bu Nyai Lamaatul Waridah pangestunipun beliau jimat saya doakan beliau sehat panjang umur. Nggih. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Ini nikmat yang sangat luar biasa bagi kita semua. Jadi yang dinamakan santri itu, kalau makna secara spesifiknya, santri itu ya orang-orang yang mondok di pesantren itu. Kalau makna secara spesifiknya. Tapi ketika kita berbicara tentang santri, yang dimaksud santri itu siapapun. Entah itu beliau itu menjadi pengusaha, entah beliau itu menjadi TNI, menjadi polisi, menjadi gubernur, menjadi wakil gubernur, menjadi bupati, atau menjadi apapun itu, selagi dalam perjalanan hidupnya dia itu mengikuti dawuh-dawuhnya ulama yang menjelaskan tentang syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dia tidak pernah tidur di pondok pesantren, dia juga termasuk santri. Jadi kalau makna spesifiknya orang-orang yang pernah tidur di pondok pesantren ngaji bersama kiai. Tapi kalau makna luasnya berbicara tentang santri, siapapun itu, mau orang yang jualan di pasar, mau orang yang nge-grab, mau orang yang bekerja di mana, kerja apapun itu, tapi dalam perjalanan hidupnya dia selalu mengikuti dawuh-dawuhnya ulama yang menjelaskan tentang syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ketika dia itu berdagang, dia berdagang dengan benar, mengikuti syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia itu bekerja, dia bekerja dengan benar, sejalan dengan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, orang seperti ini juga termasuk santri. Artinya momentum peringatan Hari Santri memang yang ingin memperingati atau yang keharusan memperingati itu ya luas, tidak harus santri atau alumni pondok pesantren. Jadi kaya panjenengan garangan ngeten niki kok dalam hari-harinya mungkin karo masak karo ngrungokne ngaji, mungkin karo nyapo karo ngrungokne ngaji, kemudian dalam perjalanan hidupnya mengikuti ulama tersebut. Lah niku juga termasuk santri. Lah santri itu harus disyukuri. Karena apa? Santri itu adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua orang ditakdir bisa menjadi santri, tidak semua orang. Makanya santri itu kalau di dalam Al-Quran adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu sendiri, hidup ini semisal tidak mendapatkan petunjuk, ini ya repot banget. Semisal saya, tadi malam saya ini ngaji di Kudus bersama Gubernur Jawa Tengah, bersama jajarannya, bupati-bupati se-Jawa Tengah. Kemudian geser ke sini, karena sore harus di sekolahnya Bu Khofifah dulu, sore tadi, Khotijah. Akhirnya malam ke sini. Nah, semisal saya ini tidak mendapatkan petunjuk, mungkin supir saya, mungkin Yadi itu mungkin bingung. Waktunya belok, enggak belok. Wae nganan, enggak nganan. Wae ngiri, enggak ngiri. Mungkin sampai malam ini belum ketemu saya, sampai Surabaya. Mungkin bisa nyasar, mungkin nyasar ke Banyuwangi lah, mungkin nyasar kemana. Ini kalau enggak mendapatkan petunjuk, ya kayak jenengan itu. Mungkin mau nyari rumahnya Gus Idam. Mungkin mau nyari markas Sabilu Tobah, mepe error, HP ini error, kadung rombongan nggih kudung kaya korden kabeh, kaya umbul-umbul kabeh. Pengen ning omahe Gus Idam, wayahe jadwale jam 4 kudu teko kono, krana arep ngapling. Dilalah gak entuk petunjuk. Tujuane ning Blitar, mepe ngarah ning makam Bung Karno. Digoleki nek malah ngarah nek teko Malang, ngarah nek teko Kediri lah. Gak ketemu-ketemu, akhirnya ya gak nyampe tujuan. Lah ketika berbicara seorang santri
Santri itu adalah orang-orang yang dipilih mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Lah kok bisa, Gus? Sejalan dengan apa yang didhawuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala dawuh, "Faman yuridillaha ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Orang itu kalau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberi yasrah sadrahu lil Islam, kelapangan dada, keluasan hati untuk memeluk, untuk mempelajari agama Islam. Lah orang-orang yang lapang dada, lapang hati, memeluk, mempelajari agama Islam itu siapa? Kalau yang ada saat ini ya santri, ya jamaah-jamaah yang istiqomah mengikuti kiai yang menjelaskan syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Nggih jenengan-jenengan niki. Niku jenengan niku dipilih karo Gusti Allah untuk petunjuk. Makane walaupun kadang udan nek wis ngomong ning ngaji panggah mangkat. Walaupun mungkin kadang dihina, kayak katanya Pak Sabar tadi, saya jadi ingat. Saya itu dulu waktu jadi santri, saya mondok di pondok salaf, saya itu masak sendiri. Sama bunyanya awalnya nggak boleh, tapi saya itu pengen tirakat, poso. Sekarang kan sudah kurus toh, dulu lebih kurus saya itu. Luwih kurun ketok mongso ngono. Paling cocok cara cetuk jenengan pengadike sego paling. Dikirimi wong buka Vivah sampai sakniki koyo welas ngoten kok kalih kula. Cetuk umroh kirimi panganan, kula wau ning hotel kirimi parcel, ketoke welas paling Gusti kok kurang gizi ngono paling. Lah waktu saya mondok di pesantren dulu lebih parah, kuru, sandal gak duwe. Tapi ketika ditanya ibu saya, "Le kurang apa?" "Cukup." Memang saya sengaja pengen tirakat. Dilalah waktu pulang, Pak Jenderal, waktu pulang teman-teman saya itu bilang, "Gus, golek apa mondok ki golek apa? Aku wis kerja, HP ku apik." Waktu saya mondok itu rokok ngutil saya, Pak Jenderal. Teman saya sudah pak-pakan karena di rumah sudah bekerja. Nah, saya sempat bingung, iya apa aku ki kleru. Tapi saya balik lagi ke pondok. Kemudian Mbah Yai dawuh, "Pokoknya ngaji. La alima mamkut, uang ini ngalim, uang ini duwe ilmu, ora bakal putus saka rahmate Gusti Allah." Wis to Le, sok kitab kok buka duit. Ben mulih kitab tak buka panggah gak duwe duit. Mumet akhirnya aku. Iki sing bener sapa iki aku ngono. Koncoku apa sapa dibuli terus. "Gus kok tambah kuru ketok melas. Anake bunyai paring rakopen sampean." Wah, budrek neh sirahku. Ki piye iki? Akhirnya terus saya ngaji. Akhirnya sampai kemudian ayah saya sakit stroke 2 tahun saya di rumah. Lah cita-citanya ayah saya itu ngedep dampar ngaji kitab, kemudian syukur-syukur gelem istiqomah ngimami jamaah santri-santri itu. Lah sampai sekarang yang saya bisa lakukan keinginan abah saya itu masih ngaji ngedep dampar tok. Wah nek ngimami istiqomah wabot. Apa ning garangan-garangan kuwi kene wiritan ngalih kabeh. Margono jak jamaah ngono kene wiritan ilang. Dadi dhewe aku wiritan. Akhirnya kula urung iso niki nek istiqomah ngimami ngono urung iso wis. Mungkin dalam 5 waktu berapa kali. Lah, saya dulu dihujat, dibully. Mungkin kamu jadi apa, kamu besok apa. Tapi ya itu tadi, karena mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yasrah sadrul lil Islam. Diberi kelapangan dada untuk memeluk, memahami agama Islam. Masya Allah. Sekarang dikit-dikit semuanya ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Entuk dekengan pusat, tapi ketika orang itu tidak dipilih mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayatnya dilanjutkan, "Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyikon haraja." Ketika dia itu oleh Allah ditakdir menjadi orang yang sesat, orang yang gelap, maka di dalam hatinya yang ada hanyalah kesempitan, sesak. Ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan dia akan mendaki di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi koyo ora mungkin. Jadi uang niku nek pancen ora santri,
digenah nih, dijelas nih masalah santri, yo gak paham. Mungkin kayak jenengan mendengarkan pengajian seperti ini, sholawatan seperti ini, seweneng ayem. Kalau orang memang tidak ditakdir mendapatkan petunjuk, lihat jenengan nih gitu. Kayak kok gelemen ngono kayak oleh opo. Ya kayak dulu waktu saya mondok dibully seperti itu. Sekarang saya seperti ini, ya nggak ada yang tanya. Tak tunggu sampean. Gus golek opo tak enteni. Arep tak dudoi kabeh ki lho aku ya ngono. Bojo ya teko dhewe iki lho ngono. Lho bojo kula ya lumayan nek karo Bu Arumi 11-12. Ya ayu bojo kula sak srit ngono lho. Ya ngelem bojone dhewe Mas. Mungkin Mas Emil tersinggung. Jadi ngoten niku cukup kabeh. Dulu itu waktu saya mondok saya bingung. Iki sok rabi karo sapa, oleh sapa, bingung saya. Alhamdulillah moro-moro bojo teko dhewe. Walaupun saya itu sejak menikah Pak Jenderal, sejak menikah itu jadwal saya nggak pernah leren. Malah 2 tahun yang lalu 1 hari bisa 3 kali. Kalau 2 tahun ini 1 hari 1 kali. Tapi nggak pernah leren, nggak tahu cetok bojone, nyenggol titike dadi anak. Lho santri ya Pak, lato-latone kelas rudal lah, kuwi ora kaya sampean lembur bendino bang dadi-dadi ya sepurane. Lah santri itu memang pilar kemerdekaan ini Jenderal, memang pilar bangsa ini. Santri itu memang pilar kemerdekaan, bener-bener itu santri. Karena apa? Sejalan dengan apa yang didhawuhkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Halaku ummati fi syai'aini, hancur-hancurnya umatnya Rasulullah itu ketika terjadi 2 hal. Yang pertama apa? Tarkil ilmi. Ketika orang-orang itu mulai meninggalkan ilmu, gak gelem ngaji. Ada pengajian dia cari apa? Ada orang cari keberkahan, ada syekh dari Mesir, beliau orang alim. Wah ini apa? Gak tertarik. Lah ini bahaya, mulai tarkil ilmi. Dan yang nomor 2, hancurnya umat Rasulullah karena apa? Wajam ilmal. Karena dia itu hanya fokus menumpuk harta saja. Lah makanya di Indonesia ini kita harus bersyukur, ulama-ulama yang hebat luar biasa, santri-santrinya banyak. Ini akan menjadi ketahanan bangsa yang sangat luar biasa. Lho nggih, negara niku nek ora enek sing nyurung ketakwaan ning Gusti Allah, menguatkan keimanan seseorang hamba, katakanlah ulamanya nggak ada, ini bahaya. Umat ini nggak stabil. Belum lama ini Mas Emil, Pak Wagub, saya itu jalan-jalan, bener negaranya itu ya maju, jalan-jalan sambil ngaji di Korea. Nah, kalau PMI Korea luar biasa, Bu Gubernur PMI Korea itu sebelum ngaji, wah jamaah semua dan mayoritas laki-laki. Tapi kalau berbicara negaranya, mohon maaf, karena nggak ada orang itu jarang yang memiliki agama. Apalagi orang yang mengikuti tokoh. Niki kan rapopo ngomong di Korea, kono ra paham basa Jawa to. Ra paham. Nek Kim Jong Un akrab karo aku. Sak leting, sak kelas mbiyen. Gen ra ngantuk, ngapunten Bu Gubernur nggih. Nggih ngeten niki carane ngomongin garangan ngeten niki. Lah, di sana itu Masya Allah saya jalan-jalan. Awalnya saya diceritai sama PMI itu. Gus, di sini itu parah. Apa parahnya? Orang itu banyak yang nggak punya agama. Jadi siapa tahulah karena keberkahan Gus nanti orang-orang itu tahu ramenya orang ngaji, ademnya, rahmatnya yang duduk. Siapa tahu nanti ada yang login orang sini. Masuk Islam maksudnya login. Ora kaya awakmu kudu log out ae. Akhirnya ternyata beneran ada satu asli orang Korea ikut login. Nah, emangnya gimana tuh? Di sini itu gimana? Di sini Gus, sudah banyak orang itu izin free cell gak gelem meteng. Padahal cara dhewe wong muslim ngeten niki, apa neh jenengan umat Kanjeng Nabi, jenengan sampai anake akeh. Lah niki Kanjeng Nabi malah remen. Leres toh? Nah, terus di sini itu tingkat bunuh diri ini tinggi Gus. Ya karena itu tadi tidak ada yang menguatkan keimanan.
Loh bunuh diri ini karena nyapa enggak duit. Mboten Gus, kalau uang di sini banyak. Orang itu di sini uangnya banyak, tapi Tuhannya uang. Lah bunuh diri karena apa? Suwung. Yes bingung ngarepe dhewe jenuh ngoten lho. Moro-moro pengen nyeblok ning laut, moro-moro pengen nopo. Nek jenengan kan mek rencana tok kadang, nek dheke dipek wong liya tok. Lah. Mek gawe status tok kadang nek arek-arek iki nek gawe status tok kadang. Dheke dipek wong liya langsung gawe status ning WA. Nafas ini sudah nggak ada gunanya. Wah. Aku perjuangkan mati-matian, ternyata dia tidak sesuai dengan janji-janjinya. Wus, langsung. Hidup ini sudah nggak ada gunanya. Ge status ning WA, dilalah sing ngomentari Israel. Tenanan, posisi ning di bang. Sherlock, mangkat jam 2 awan. Bongko awakmu. Kok bocah dadak atraksi. Nah, di sana itu banyak orang nggak mau melanjutkan nasab. Orang bunuh diri banyak. Karena apa? Nggak ada yang membimbing agama secara tekun kayak di Indonesia ini. Di Indonesia kan yo mek rencana tok kuwi mang. Alhamdulillah yo ora enek wong bunuh diri. Gitu. Kaya jenengan kepikiran bunuh diri eman-eman, sesuk gak iso ngopi, gitu. Nggih. Ibu-ibu arep bunuh diri eman-eman, beh rasan-rasan jek penak. Lah ngono kuwi. Lah makanya hancurnya umatnya Rasulullah yaitu tadi tarkil ilmi, mulai meninggalkan ilmu kemudian mulai menumpuk harta. Milo masya Allah, orang-orang yang ditakdir menjadi seorang santri, orang-orang yang mengikuti kiai-kiai yang menjelaskan syariat-syariatnya Allah adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Dan ayat ini tadi sejalan dengan apa yang didhawuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang itu kalau dikehendaki menjadi orang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberi kepahaman tentang ilmu agama. Lah kuncinya agar paham ilmu agama, mengikuti orang-orang yang ahli agama. Siapa orang-orang yang ahli agama? Ulama-ulamanya Allah. Al ulama warasatul anbiya. Maka dari itu kita harus ngikuti kiai sampai menjaga kiai sampai mati. Insya Allah hidup kita akan selamat dan berakhir dengan husnul khotimah. Seluruh jamaah yang hadir yang memiliki hajat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Atine padang, pikirane padang. Amin Allahumma amin. Jadi kesimpulannya, seorang santri adalah orang-orang yang ditunjuk oleh Allah mendapatkan petunjuk, mendapatkan jalan yang terbaik dalam hidupnya. Semoga kita semua istiqomah menjadi santri sampai mati. Akan tetapi kita jangan cuma asal-asalan banggan-bangganan tok. Wah, kula niku santri Gus, kula niku ST-nya Gus, kula niku wah nderek kiainya Gus. Kita juga harus paham maknane santri niku nopo. Aja mek gur dowemen ST-nya tok. Aja mek dowemen nderek kiai tok. Tapi kita harus paham. Jadi ada ulama ahli sunnah wal jamaah, beliau memperinci, menjelaskan tentang maknanya santri. Santri itu kalimatnya, ini kalau dipreteli hurufnya ada 5. Yang pertama apa? Sin. Sin ini kata ulama ahli sunnah wal jamaah bimakna salikun ilal akhirah. Orang itu kalau mengaku dirinya santri, dalam setiap aktivitas kehidupannya prioritas utamanya adalah akhirat. Beliau mau jadi apapun, dia mau jadi apapun, prioritas utamanya akhirat. Maksudnya gimana Gus? Semisal mau dagang, bekerja, jualan ning PGS, apa ning ndi, ning mall, niate nyambut gawe iki mang ora krana numpuk bondo, akeh-akehan bondo mboten, menyelamatkan keluarganya dan dirinya dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bekerja biar enggak toma,
biar enggak mengharap pemberian orang. Saya bekerja itu biar saya itu menyelamatkan keluarga saya itu biar mungkin mohon maaf enggak nyuri, enggak apa dan sebagainya. Lah ini penting. Mungkin ketika nanti menjadi TNI kayak Pak Pangdam, wah ini pengabdian, ini menjaga bangsa ini. Tujuannya akhirat. Menjadi gubernur seperti Ibu Khofifah, tujuannya akhirat, mengabdi terhadap masyarakat. Lah ini sin yang ada di kalimat santri itu yaitu salikun ilal akhirah, orang yang menempuh jalan untuk menuju kehidupan akhirat, atau dalam singkatnya dalam setiap aktivitasnya prioritas utamanya adalah akhirat. Kayak jenengan ngaji, wah aku kok mangkat awal jam 1 jam 2, tujuannya ora kok engko ganti celuk Gus Idam, Gus kula rondo, padahal bojone ning omah jek urip ngopi lah. Tapi tujuannya aku pengen ngarep, pengen ngrungokne Gus ngaji, pengen mirsani kok jedeg, pengen ngaji golek ridhone Gusti Allah, nglakoni perintah Gusti Allah, niat akhirat. Kamu tolabul ilmi, ngaji, sekolah dan sebagainya, saya ingin mengurangi kebodohan, menggapai ridhonya Allah. Karena tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, tolabul ilmi itu hukumnya wajib. Lah itu niatnya niat akhirat, mau menjadi apapun niatnya niat akhirat. Lah ketika seseorang dalam setiap langkahnya, kamu ngasong niatmu bekerja untuk menyelamatkan dirimu dan keluargamu, ku angfusakum wa ahlikum naro, dari api neraka, dari keburukan-keburukan dunia, kamu niati seperti itu. Lah ketika seseorang niatnya niat akhirat, apa yang akan dia dapatkan? Mangkanat al akhiratu hammahu, itu kata Rasulullah. Barang siapa yang tujuan utamanya dalam hidupnya memiliki tujuan akhirat, ja'alallahu hinahu fi qalbi, orang tersebut akan diberi kekayaan di dalam hatinya. Hatine ayem, hatine tentrem. Contohnya kok jamaah ST itu, kadang tak tanya, kemarin saya ngaji di Grobogan itu tak tanya, perjalanan berapa jam dari kabupaten sebelahnya, naik apa? Gitu, sepur odong-odong gitu, sepur kelinci. Ini hati saya mikir nggak nutut, pikiran saya nggak nutut. 2 jam naik sepur kelinci, bu bokongnya apa linu, apa gak ngapal sepur kelinci 2 jam. Kehujanan kemana? Mboten Gus seneng karena mau ngaji. Setelah itu nunggu saya mulai jam 3 sore sampai saya datang jam 9. Ngoten niku mboten boyoken, mboten Gus, seneng. Karena apa? Dia memiliki tujuan akhirat. Ja'alallahu hinahu fi qalbi. Hatinya kaya. Kaya hati itu gimana? Tentrem. Makanya kayak Ibu Khofifah ini, tadi jadwalnya di mana? Kemarin jadwalnya di Lirboyo, hari santri sama Habib Syekh. Makanya istri saya izin nggak ikut, mohon maaf, kurang sehat karena kemarin sudah ketemu Ibu. Kemarin ketemu di Lirboyo waktu sholawatan Habib Syekh. Setelah itu Ibu Khofifah paginya kemana, siangnya kemana, malam ini di sini. Masya Allah, besok masih ada jadwal lagi. Kenapa kok beliau diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Karena tujuannya mungkin tujuan akhirat. Akhirnya hatinya bahagia, seneng, dilakoni nyaman aja. Itu. Dan ketika seseorang itu dalam hidupnya memiliki tujuan akhirat, wa jama'alahu samlahu, ketika dia itu memiliki urusan atau masalah apapun, masalahnya akan diberesi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk dekengan pusat biyen gak duwe duit, arep rabi gak duwe duit, anaknya arep lahir gak duwe duit, anaknya arep sekolah gak duwe duit, tapi dilalah cukup beres duwe penyakit dilalah ditambani opo bodreksin kontreksin mari kabeh, lorone murah-murah, gak usah angel-angel, beres urusannya beres. Lah ini istimewanya kalau seseorang itu memiliki tujuan utamanya akhirat. Dan tujuan utama akhirat ini adalah maknanya sin di kalimat santri. Setelah sin hurufnya apa? Nun. Kok enek sing muni ya ki piye to?
Wong santri ya iso teko yak barang ki lho piye? Ya apa kelingan bojomu apa piye to iki? Jadi setelah sin hurufnya nun. Kalau orang memang benar-benar mengaku santri, dia harus berusaha naibun anil masyayikh. Dia harus mampu menjadi pengganti gurunya dimanapun dia berada. Ini yang berat. Gus, maksudnya pengganti gurunya dimanapun berada niku pripun? Naibun anil masyayikh niku Gus. Nyun sewu, semisal jenengan mengaku santrinya kiai siapa, ulama siapa. Ulama itu kan warasatul anbiya, pewaris ilmunya nabi. Lah nabi tujuan utamanya di dunia ini adalah uswah hasanah, memberi suri tauladan yang baik. Lah pewarisnya adalah ulama. Lah ketika seseorang itu mengaku santrinya ulama, dia harus menjadi naibun anil masyayikh dimanapun dia berada. Di mana Gus? Mungkin mulai di rumahnya. Ketika dia perempuan, dia akhlaknya bagus dengan suaminya. Ketika dia laki-laki, akhlaknya bagus dengan istrinya. Ketika dia menjadi seorang anak, akhlaknya bagus terhadap orang tuanya. Sesimpel itu. Ketika dia menjadi ketua RT, dia akhlaknya juga bagus dengan lingkungannya. Jadi ketua RW, ya apik karo sembarange, sampai lurah, sampai dur-dur. Lah ini naibun anil masyayikh. Jadi pengganti gurunya ini memang berat. Nah, maka dari itu kalau memang mengaku santri, jangan hanya seneng ge story tok, tapi gimana di dalam rumah tangga atau di dalam keluarga kecil panjenengan, keluarga besar panjenengan mampu menjadi naibun anil masyayikh. Ini penting banget. Lah, setelah nun hurufnya apa? Santri, tak ini bimakna taibun anid dunub. Orang itu kalau benar-benar mengaku dirinya santri, dia harus istiqomah bertobat kepada Allah. Gus, tapi kalau pendosa garangan seperti saya belum lepas dari minum, saya belum lepas dari kemaksiatan, saya belum lepas dari ini. Kalau kamu sudah mantep mengaku menjadi seorang santri, jangan bosan-bosan bertobat walaupun masih diliputi kemaksiatan. Karena saya yakin orang yang istiqomah bertobat kepada Allah walaupun dulu memiliki masa lalu buruk, terkadang bisa menciptakan masa depan yang terbaik. Mugi-mugi garangan-garangan tambah apik kabeh. Surabaya muga-muga garangane tambah sudo. Amin Allahumma amin. Kullu ibni Adam khata'un. Kata Rasulullah, setiap anak Adam itu pasti berpotensi berbuat salah semua. Penggayane ge dosa kabeh. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Tapi saapi-apike pendosa, sebaik-baiknya pendosa, sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah.